Kalau mungkin boleh diceritain hari ini hari spesial banget pasti buat kamu, mungkin seperti apa nih? Ya, jadi hari ini bisa dibilang adalah penantian panjang karena proyek ini tuh udah hampir setahunan. Proses renovnya juga mungkin udah mau 6 bulanan ya, 6 bulan lebih, dan akhirnya bisa buka juga posture cabang yang ketiga. Di tahun ini kita buka 2 cabang posture dan juga 1 cabang post by posture. Jadi memang tahun yang sangat hektik, dan aku ngerasa posture yang di Gavoy ini memberikan sesuatu dan warna yang berbeda karena pastinya lebih lengkap, terus juga lebih kita memperbaiki lah apa yang kekurangan di posture yang pertama gitu. Memilih untuk usaha di bidang olahraga pilates gitu, mungkin ada alasan tertentu nggak sih Kak dari awal? Kalau aku udah jelas karena memang aku melakukan olahraga ini udah dari lama, dari 2019, dari zaman belum hits olahraganya. Aku udah merasakan impactnya untuk badan aku juga emang suka dengan olahraga ini, dan kesini aku ngerasa banyak cabur lainnya, cabang olahraga lain yang bisa dikombin dengan pilates, bisa juga dengan yoga dan lain-lainnya yang ternyata juga penting untuk tubuh kita. Jadi akhirnya ya bukalah suatu usaha yang memang sesuai dengan jati diri gitu. Kak, ini di momen 2 tahun ya diri menjalani usaha, bahkan hingga membuka bisa dibilang 4 cabang. Gimana nih Kak, sebegitu suksesnya dirimu dalam hal untuk kesehatan juga ya Kak? Amin. Sukses sekali juga enggak lah. Pasti kan maksudnya lebih banyak orang yang buka cabang lebih cepat dan lebih langsung menjamur di mana-mana. Posture kita memang sangat picky, kita nggak mau asal-asalan buka, kita nggak mau yang kayak mengejar target harus sebanyak mungkin tapi nanti kualitas takutnya tidak terjaga. Dan makanya kita memilih tempat, memilih guru, memilih alat, dan juga memilih lokasi yang bisa dibilang nggak sembarangan gitu. Jadi belajar lagi marketingnya nggak sih Kak? Belajar lagi sih, jadi saya posture ini bisa dibilang usaha yang benar-benar dibuat dari nol. Pastinya dengan sedikit bekal kemampuan dari aku dan juga partner aku, kita gabungkan, terus kita banyak belajar dari kesalahan yang terjadi selama 2 tahun ini, dan untungnya kita punya visi misi yang sama untuk membawa lebih banyak komunitas yang bisa hidup lebih sehat dan lebih baik ke dalam posture community. Tantangan terbesarnya apa sih Kak? Serius di bisnis, mungkin rencana untuk pamit dari dunia hiburan atau kayak gimana sih? Nggak pamit, bener-bener pamit sih ya, cuma emang kayak bertambahnya usia itu kayak aku ngerasa aku mau mencoba suatu tantangan yang berbeda dan baru. Karena terbilang kayak pamit kan nggak mungkin ya, karena aku masih tetap syuting, aku masih aktif juga di sosial media aku, walaupun mungkin nggak seaktif dulu. Terus aku juga masih ngambil beberapa proyek kayak series atau film. Cuma memang seiring bertambahnya usia aku ngerasa aku harus mulai punya suatu hal yang berbeda lagi, yang bisa dibilang juga sebagai passive income, sebagai legacy juga. Karena kalau artis itu kan legacy kita berupa karya, tapi pada akhirnya memang kita akan menua, kita akan selalu tumbuh dengan orang-orang lain yang lebih baru, yang lebih muda, yang pasti juga lebih berbakat. Dan kalau misalnya bisnis bisa dibilang bisa jadi legacy kita sampai ke depannya pun, mau kita umur berapapun, kita tidak terlalu aktif pun, orang akan selalu ingat bahwa ada brand ini, oh ada bisnis ini, begitu. Tapi sebenarnya menyangka juga nggak sih pada akhirnya dari awal kamu rintis sampai sebesar ini maksudnya? Jujur enggak sih, maksudnya kayak teman-teman media yang di sini kan mungkin juga sebagian pernah datang ke opening aku lah. Maksud tidak selalu usaha aku sukses, tapi aku bener-bener ya pantang menyerah aja, kayak jatuh bangun, coba lagi, bikin lagi sampai akhirnya bisa ketemu satu titik yang dimana bisa lebih stabil, bahkan bisa berkembang. Itu butuh waktu, karena memang entrepreneurship itu bukan cuma sekedar textbook, bukan cuma sekedar kamu punya uang atau modal sebanyak apapun, tapi gimana cara kamu bisa mengelolanya, itu yang lebih susah. Tapi pernah merasa down juga nggak sih? Maksudnya kayak tadi kan sempat bilang, maksudnya sempat jatuh bangun juga gitu. Down banget sih, enggak yang kayak gimana ya. Cuma aku udah tahu nih kalau misalnya menjelang lagi opening itu pasti aku berasa rambut aku menipis kayak ontok. Ternyata stresnya tuh di situ ya. Jadi kalau kayak kita syuting atau bikin konten, itu tuh capeknya paling divisi. Paling kita hilang suara, paling kita harus kurang tidur. Orang udah pada 9 jam kerja, kita masih di lokasi syuting segala macem. Kalau bisnis tuh buat aku capeknya di otak, batin. Jadi kita berhadapan dengan sumber daya manusia, berhadapan dengan banyak orang.
Terus otak kita harus mikir bagaimana caranya bikin semua orang yang bergantungan hidup di kita ini bisa semuanya happy, sukses, makmur. Gimana caranya bisnisnya bisa survive, gimana caranya di tengah banyak mungkin orang yang akan mengikuti atau mencontek atau akan muncul saingan lain yang ternyata lebih hebat daripada kita, gimana cara kita survive. Itu dia susahnya paling di situ sih. Tapi kalau di olahraga ini dirimu termasuk masih aktif nggak olahraga? Maksudnya emang seorang Yolanda masih jujur ya, karena aku sekarang syuting dia cuma bisa ke posture itu paling seminggu sekali. Satu kali laginya lagi tuh hari Kamis, setiap Kamis tuh aku ngadain olahraga di lokasi syuting sama teman-teman di lokasi, panggil guru posture juga untuk datang ke lokasi. Memang nggak seintens dulu, tapi aku bisa ngerasain ternyata hasil dari aku membuat usaha ini, banyak orang yang udah berubah hidupnya. Ada orang yang tadinya kayak gak suka banget olahraga, sekarang jadi cinta olahraga. Ada orang yang tadinya nggak peduli bentuk badan, sekali udah merasakan hasilnya, tiba-tiba ketemu udah turun berapa belas kilo. Ada orang yang termotivasi, ada orang yang tadinya mungkin minder, ngerasa kalau olahraga ini cuma buat olahraga yang menengah ke atas, kayak nggak cocok. Tapi ternyata mereka sekarang pegawai sekalipun atau gaji UMR pun bisa tetap olahraga. Dan itu bener-bener mereka bisa seniat yang dimana jam 5 selesai ngantor, jam 6, jam 7 mereka pilates, atau nggak jam 7 pagi mereka tuh masih bisa ikut kelas gitu. Aku tuh seneng membawa perubahan ke dalam hidup tiap orang, tapi ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih buruk. Karena nggak banyak orang yang mau peduli dengan komunitas di sekitarnya. Nah, aku kebetulan termasuk yang emang juga pecinta olahraga. Aku pengen banget bikin komunitas kita tuh lebih peduli dengan healthy, dengan kesehatan, dengan hal-hal yang kayak olahraga. Karena kalau kayak di luar negeri itu udah hal yang standar banget, orang udah pasti olahraga tiap hari. At least mereka berenang, mereka lari, mereka olahraga nge-gym atau apapun. Nah, di Indonesia ini kan mungkin belum menjadi culture-nya, makanya lagi kita coba bangun bersama-sama. Dimulai dari komunitas-komunitas, terus juga kelompok-kelompok kecil, dan baru akhirnya kita berharap bisa meluas dan melebar gitu. Tapi untuk kamu sendiri ada trigger masalah kesehatan gak sih? Akhirnya memutuskan untuk iya, fokus pertama dulu. kali aku terjun ke Pilates itu karena aku ada sedikit lower back pain, sakit lower back aku. Terus aku juga ada sedikit skoliosis. Kalau tahu skoliosis itu yang tulang belakangnya nggak benar-benar lurus ya, iya. jadi agak miring berapa degree gitu. Terus aku tuh gampang banget cedera. Jadi dulu tuh aku berpikir, olahraga tuh aku harus nge-gym biar badan aku kurus, langsing, terus bagus. Tapi aku nggak mentingin efeknya. Pada akhirnya ngelakuin gerakan-gerakan yang salah tanpa di-stretch dan lain-lain bisa membuat kompensasi dan akhirnya menimbulkan cedera atau sakit di kemudian hari. Nah, setelah aku mengalami itu sendiri sampai bener-bener pernah yang kayak gak bisa naik turun mobil karena saking sakitnya belakang, pernah sampai cedera segitunya. Dokter bilang olahraga teraman saat ini adalah pilates dan berenang. Dari situlah aku coba pilates, aku merasakan hasilnya di badan aku ngerasain kayak, wah, aku nggak pernah sakit, postur tubuh aku lebih bagus. Terus juga aku ngerasain yang kayak berat badan aku jadi stabil. Terus aku nggak perlu yang kayak diet juga makan berat banget, kayak semuanya masih tetap ke maintain dari satu olahraga yang menurut aku slow movement, nggak terlalu high kan, nggak terlalu high intensity. Terus ya udah, dari situlah akhirnya aku kayak terusin tekunin di 2023 baru aku kayak aku harus mengenalkan ini kepada orang banyak di Indonesia. Butuh waktu berapa lama tuh Kak akhirnya berasa gitu dengan cepet sih, paling kayak 3-4 bulan udah berasa hasilnya. 3-4 bulan rutin, dalam arti seminggu aku cuma 2 kali ya. Kalau sekarang kan aku kalau lagi syuting bisa seminggu 6 kali. Mungkin seminggu 2 kali itu udah langsung berasa hasilnya. Tapi udah lurus kembali nggak sih, maksudnya kan agak Udah. Jadi bener-bener sekarang aku udah gak pernah ada problem sama sekali dengan lower back aku. Kalau yang misalnya sering kayak tiba-tiba kok pinggang satu sisi sakit, itu berarti ada sesuatu yang salah, entah postur tubuhnya atau alignment badannya, atau mungkin ada otot-ototnya yang mungkin bisa dibilang lebih pendek, ada yang lebih panjang, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh nanti ketahuan semuanya di pilates dan yoga dan ya banyak ornamen lainnya lah penambahnya gitu. Nah, kalau kembali lagi ke awal tadi kan kamu sebut ketika memulai ini sampai bikin stres dan lain sebagainya. Stres Itu butuh banget. waktu berapa lama tuh Kak? Karena kita proses Untuk persiapan pertama kali dari awal tercetus ide itu 1 tahun. Jadi 2022 itu ide pertama, 2023 baru kita launching. Karena itu overthinking, perfeksionis,
dan pengennya totalitas, jadi kayak nggak mau asal launching terus jelek, nggak bagus, tempatnya nggak bonafit, alatnya nggak jelas atau apa, nggak mau. Jadi emang itu yang bikin lebih lama gitu. Karena menurut aku ini tentang kesehatan. Orang-orang yang datang ke sini, member-member yang udah join di community posture, mereka invest uang untuk sehat, bukan untuk sakit atau dibohong-bohongin lah istilah kata. Stres rilisnya gimana tuh kak? Apalagi kan sampai rambut rontok. Olahraga. Untungnya bagi aku me time aku adalah olahraga. Nah, untuk membagi waktunya seperti apa kan, kamu kan di entertainment juga, capek fisik, capek otak juga di bisnis. Nah, gimana sih cara kamu mengaturnya? Ya itu dia sih, jadi kalau misalnya aku lagi syuting Senin sampai Sabtu aku di lokasi syuting, aku cuma bisa meeting by Zoom atau online. Aku tapi tetap monitor by chat dari grup WhatsApp. Terus setiap minggu waktunya aku break, biasanya aku pakai untuk aku bagi-bagi. Ada waktu aku quality time sama mamaku dan anjing aku dan pergi ke gereja. Sisanya dari siang ke sorenya aku buat kerja, buat meeting, buat ngecek-ngecek studio gitu. Kerja keras di masa muda, mungkin udah ada manajemen buat kedepannya akan pensiun di usia berapa mungkin? Nggak ada sih, aku nggak ada target karena aku kebetulan suka kerja, cukup hobi kerja, tapi yang nggak yang ngoyo banget. Terus aku ngerasa bahwa at least perempuan harus punya suatu karir yang benar-benar mereka sukai di luar dari nanti akan menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri. Jadi ini bisa dibilang juga bekal untuk aku sebagai perempuan yang masih muda yang akan mungkin juga naik ke stage hidup yang lainnya dan lain-lainnya. Kayak aku jadi punya suatu pegangan yang dimana oh aku punya achievement ini, oh aku bisa ini, oh aku punya kesibukannya ini gitu. Jadi nggak yang kayak suntuk juga ya kayak kalau cuma di rumah aja gitu. Tapi kalau untuk launching hari ini mungkin dirimu memaksimalkan atau ada target budget tuh berapa, harus berapa sih atau tergantung depannya? Yang pasti ini investment kita yang paling besar, bisa dibilang tuh yang posture di Gavoy sama Batam, karena itu yang paling gede. Ini kan gedenya hampir 480 meteran ya. Kalau yang di Batam tuh hampir 700 meteran. Berarti ada target berapa sendiri tuh? nggak sih, Kak? Ibaratnya tahun ini bisnis berapa buka? Melebarkan sayapnya. Tahun ini karena kita sudah membuka 3, jadi istirahat dulu sebentar. Karena timnya masih kecil, kita belum punya tim besar, jadi memang masih ownernya dua-duanya emang turun tangan dan mikirin semuanya sampai ke perintilan. Terus tapi kita udah akhir tahun ini kita udah mulai planning untuk 3 atau 4 studio kedepannya yang nanti kita akan buka lagi.